Halo teman-teman, bersama Dapur Review di sini. Di sini saya akan menjelaskan sebuah film bergenre drama misteri yang berjudul The Green Mile. Film ini diperankan oleh aktor ternama yaitu Tom Hanks sebagai kepala sipir yang memerankan Paul. Dan film ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama ciptaan penulis terkenal yaitu Stephen King dan disutradarai oleh Frank Darabont. Untuk itu saya ingatkan bahwa konten ini berisi full spoiler. Alangkah baiknya teman-teman menonton filmnya dulu secara utuh agar teman memahami alur ceritanya. Kisah menceritakan pengalaman seorang kakek berusia 100 tahun lebih, tepatnya pada tahun 1935, yang sedang bekerja sebagai kepala penjara di Louisiana, Amerika Serikat. Penjara itu bernama Last Mile atau Green Mile, dan penjara itu adalah penjara yang dikhususkan untuk orang-orang berbahaya dan hanya untuk orang yang akan dieksekusi mati. Saat itu Paul masih berumur 40 tahun. Paul mempunyai anak buah yang bernama Brutal, Dean, dan Percy. Tidak seperti Brutal dan Dean yang sangat patuh pada Paul, Percy justru orang yang sangat keji, jahat, dan menyebalkan. Pada saat itu, penjara Green Mile kedatangan seorang napi baru yang bernama John Coffey. John didakwa karena dia dianggap telah membunuh dan memperkosa dua orang anak gadis kulit putih. Meski John Coffey bersikeras telah mengatakan bahwa dia bukan pelakunya, rasisme dan segregasi yang begitu kuat pada masa itu membuat John tidak bisa berbuat banyak. Melihat kehadiran John di penjara itu, sipir sadis bernama Percy pun mulai menunjukkan penghinaannya terhadap sang pria kulit hitam. Tidak seperti sipir lainnya, Percy ini adalah orang yang sangat menyebalkan. Bahkan Paul dan sipir lainnya pun tidak menyukai tingkah laku si Percy yang sangat tidak manusiawi. Pada saat John Coffey dimasukkan ke dalam sel tahanan, Paul dan sipir yang lainnya dibuat keheranan oleh permintaan John yang tidak ingin lampu kamar selnya dimatikan karena John takut akan ruangan yang gelap. Sungguh aneh seorang narapidana bertubuh kekar dan besar itu takut kegelapan, sehingga membuat Paul dan sipir lainnya kebingungan atas tingkah John yang aneh itu. Paul yang sangat penasaran pun langsung membaca berkas-berkas John. Di saat Paul membaca berkas-berkas kejahatan si John, Paul sangat dibuat kaget dengan apa yang telah diperbuat John. Harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa berkas catatan itu ditulis berdasarkan kesaksian warga desa setempat. Karena di saat itu diperlihatkan bahwa John tengah duduk di belantaran hutan dengan dua orang mayat anak kecil yang banyak berlumuran darah. Dan padahal saat itu John sedang mencoba menyelamatkan nyawa dua bocah itu. Hanya saja warga desa setempat tidak menyadari hal itu sehingga mereka malah menyerang John. Dan karena itulah John dimasukkan ke dalam penjara yang menakutkan pada masanya, dan John pun harus menerima takdir bahwa dia akan dihukum mati atas perbuatannya. Sebenarnya Paul masih tidak percaya atas apa yang telah diperbuat John, karena Paul melihat tingkah laku John yang sangat polos, lugu, dan tak berdosa. Tidak seperti tampilan fisiknya yang sangat menyeramkan. Di saat Paul selesai membaca berkas tersebut, Paul didatangi oleh atasannya yang bernama Hal. Dan di situ Hal mengutarakan perasaannya mengenai penyakit yang diderita istrinya, karena istrinya ternyata mengidap penyakit tumor stadium akhir di bagian kepala. Setelah mengutarakan perihal masalah istrinya, Hal sedikit menegur perihal Paul yang telah mengusir Percy dari kantornya. Hal memperingati Paul agar berhati-hati terhadap Percy, karena Percy ternyata adalah keponakan dari istri gubernur. Pantas saja Percy ini sangat arogan dan kejam. Pada saat Paul pulang ke rumah, Paul sedikit bercerita kepada sang istri. Paul menceritakan bahwasanya dia masih penasaran dengan kasus yang menimpa John, karena Paul melihat ada yang aneh dengan kasusnya. Untuk menenangkan suaminya itu, sang istri pun mengajak Paul ke kamar agar tidak terus memikirkan pekerjaannya di rumah. Dan ternyata sang istrinya itu sangat rindu belayan sang suami karena sudah lama Paul mengidap penyakit di area kelamin.
Sehingga Paul tidak mau mengambil resiko agar penyakitnya itu tidak menular kepada sang istri. Sin kembali ke penjara. Saat suasana penjara yang tentram itu, Percy si brengsek kejam itu membuat keributan hanya karena seekor tikus yang melewati kakinya. Sampai-sampai dia sangat emosi dan bernafsu untuk membunuhnya. Paul brutal dan Dean dikejutkan oleh seorang napi yang bisa membuat seekor tikus menjadi jinak layaknya tikus sirkus. Dan Percy pun makin jijik melihatnya. Setelah itu kita akan diperlihatkan proses eksekusi mati narapidana. Proses eksekusi matinya bukan dengan cara ditembak seperti yang kita ketahui pada umumnya. Ternyata eksekusinya itu dilakukan di hadapan keluarga korban dengan cara yang tidak lazim, yaitu disetrum. Sesudah eksekusi itu dilakukan, Paul diberitahu atasannya bahwa penjara Last Mile akan kedatangan seorang narapidana baru yang bernama William Wharton. Napi itu ternyata sosok yang sangat kejam dan berbahaya, sampai-sampai napi itu selalu diberi obat penenang agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tibalah saat dimana hari itu napi yang kejam datang. Baru saja akan dimasukkan ke dalam sel penjara, napi itu malah berontak membuat keributan sampai membuat Paul terbogem di area kelaminnya. Di saat Paul tersungkur di lantai merasakan kesakitan yang begitu hebat di kelaminnya, John Coffey memanggil Paul agar mendekat kepadanya. Lalu Paul pun mendekat. Secara tidak terduga, John langsung menarik dan meremas alat vitalnya sehingga membuat Paul kesakitan. Setelah John melepaskan cengkramannya, secara ajaib Paul melihat John yang seketika seperti memuntahkan serpihan-serpihan yang entah itu apa, sambil mengatakan, "Aku hanya membantu." Sesudah kejadian itu, Paul beranjak pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Tidak seperti biasanya yang selalu merasa kesakitan di saat kencing, Paul justru merasa sangat lega dan tidak merasakan sakit apapun pada kelaminnya. Sampai-sampai pada saat pulang ke rumah, Paul melihat istrinya yang sedang cuci piring itu sangat nafsu melihatnya. Dan tidak memakai basa-basi, Paul pun langsung pergi ke kamarnya untuk membelai istrinya itu. Tidak disangka-sangka, Paul pun bercinta dengan istrinya sampai pagi, dan sang istri pun sampai merasa keheranan karena dia tidak pernah merasakan bercinta selama 4 ronde sejak mereka berumur 19 tahun. Disitulah awal mula Paul menyadari ternyata John Coffey mempunyai kekuatan super yang bisa menyembuhkan orang sakit. Dan Paul pun menjadi orang pertama kali yang mengetahui keunikan dari John yang bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan menyentuh bagian yang sakitnya. Karena Paul sudah merasakan kebaikan John yang telah menolongnya itu, secara inisiatif Paul memberikan makanan yang lezat buatan istrinya untuk John sebagai tanda terima kasih karena telah menyembuhkan penyakitnya. John pun mengambil makanannya itu dan tak luput dia pun membagi makanannya kepada teman satu selnya, yaitu Dale dan seorang tikus yang diberi nama Mr. Jingle. Di saat John membagi separuh makanannya, narapidana lain yang bernama William pun memintanya dengan cara yang sangat kasar dan mengucapkan kata-kata rasis kepada John, sehingga John pun enggan membaginya. Paul yang tak terima dengan ucapan William karena kata-kata rasisnya, menegurnya agar lebih sopan sedikit ketika berada di penjaranya. Bukannya merasa takut, William justru meludahi muka Paul dan juga mengincengi sipir lainnya. Karena kelakuannya itu pun, William diberi pelajaran dengan disemprot air bertegangan tinggi dan memasukkannya ke dalam ruangan isolasi yang gelap. Di saat hari eksekusi mati untuk Dale datang, Paul dan anak buahnya mendatangi kamar sel Dale untuk memberitahukan Dale bahwa ini adalah hari terakhirnya. Paul pun dengan baik hati menanyakan keinginan Dale sebelum proses eksekusi dimulai, dan Dale pun hanya ingin tikus jinak peliharaannya dipelihara secara baik. Tentunya Paul pun mengabulkan permintaannya itu. Setelah obrolannya selesai, Percy pun datang dengan sangat kejam langsung menginjak tikus peliharaan Dale itu hingga mati. John yang saat itu melihatnya meminta mayat tikus itu dibawa kepadanya sambil mengatakan, "Berikan dia padaku, mungkin masih sempat." Di sini kita akan dibuat terkejut lagi karena ternyata John bukan hanya bisa menyembuhkan penyakit, tetapi dia pun bisa menghidupkan kembali si tikus yang telah mati. Hingga sipir yang lainnya pun ikut terkejut saat melihat John menghidupkan tikusnya.
John pun mengatakan bahwa Percy adalah orang yang jahat. Bahkan pada saat eksekusi Dale berlangsung yang disaksikan banyak orang, Percy dengan sangat sengaja tidak membasahi sponnya sehingga eksekusi yang biasanya berjalan dengan lancar menjadi kacau karena melihat terpidana mati hangus terbakar yang disaksikan secara langsung oleh mereka. Setelah kejadian itu, Percy pun langsung dihampiri oleh Paul dan dihajar oleh Brutal karena ulahnya itu. Kemudian scene kembali berganti kepada Paul dan istrinya yang sedang berkunjung ke rumah Hal atasannya untuk melihat kondisi istrinya yang sedang sakit. Ternyata istrinya Hal mengidap tumor otak yang sangat parah dan tidak bisa disembuhkan. Dengan inisiatifnya itu, Paul mengajak rekan-rekannya untuk membawa John ke rumah atasannya itu secara diam-diam, dengan sangat direncanakan agar tidak banyak orang yang tahu. Karena jika sampai ketahuan, karir mereka sangat akan terancam, apalagi membawa kabur seorang narapidana. Sebelum membawa keluar John, Paul dan anak buahnya memberikan segelas alkohol yang telah dicampuri obat tidur untuk diberikan kepada William agar dia tidak melihat Paul dan anak buahnya membawa John keluar sel. Tidak hanya William yang diamankan, si Percy pun ikut diamankan terlebih dahulu dengan cara memasukkan paksa Percy ke dalam ruang isolasi. Di saat membawa John keluar, secara mengejutkan William terbangun dan menarik tangan John. Untung saja dia hanya mengigau. Sebenarnya di saat William sedang memegang tangan John, dia secara ajaib bisa melihat apa yang telah dilakukan William. Hanya saja John enggan membicarakannya kepada siapapun dan hanya menyebutkan bahwa William adalah orang yang sangat jahat. Setelah rencana berhasil, barulah mereka bergegas pergi secara diam-diam menuju ke rumah atasan Paul yang bernama Hal. Sesaat mereka sampai di halaman rumah Hal, Paul dan anak buahnya panik seketika dikarenakan mereka datang tidak memberitahu apapun perihal Paul yang akan membantu Hal, sehingga Hal pun sempat marah dan menodongkan senjatanya. Barulah Paul menjelaskan kepada Hal atasannya itu bahwasannya kedatangan mereka itu hanya ingin mencoba membantu Hal terkait istrinya yang sedang sakit parah itu. Paul berani tanggung jawab dan meyakinkan Hal agar menurutinya karena Paul sudah merasakan keajaiban John yang telah menolongnya. John yang tidak banyak basa-basi pun langsung masuk dan menemui istri Hal. Istri Hal itu bernama Melinda. Saat melihat John, Melinda sebenarnya sempat ketakutan karena tampilannya itu. Tetapi karena John memang orang baik dan hanya berniat untuk menolongnya, Melinda pun akhirnya luluh seketika. Tidak ingin berlama-lama melihat Melinda yang sedang sakit itu pun, John langsung menarik penyakit Melinda melalui mulutnya. Saat John menarik keluar penyakitnya, tiba-tiba lemari jam pecah, rumah sampai bergoyang seperti gempa bumi. Alangkah terkejutnya semua orang yang ada di ruangan itu, terutama sang suami dikarenakan keajaiban John yang seperti mukjizat. Dan akhirnya Melinda pun sembuh seperti sedia kala. Tidak seperti saat menyembuhkan Paul, John yang saat itu langsung memuntahkannya. Di situ John seperti sengaja tidak memuntahkannya sampai-sampai John sangat lemas dan sangat kelelahan. Berhasillah misi Paul dan anak buahnya, terutama John yang telah membantu menyembuhkan Melinda. Mereka pun bergegas kembali ke penjara Green Mile sambil membopong John. Ternyata bukan tanpa alasan jika John tidak memuntahkan serpihan-serpihan penyakit yang ia telan saat menyembuhkan Melinda. Di saat Percy dikeluarkan dari ruang isolasi, disitulah John memindahkan serpihannya itu kepada Percy. Bukan tanpa alasan jika John memindahkannya kepada Percy, karena John merasa bahwa itu setimpal atas apa yang telah dibuat Percy, terutama pada Dale dan tikusnya. Setelah John memindahkannya pada Percy, seketika Percy ini terlihat seperti orang yang tidak waras dan tatapannya pun kosong. Sampai-sampai di saat dia melihat William, Percy pun mengeluarkan pistolnya dan dengan membabi buta menembakkan senjatanya kepada William. William pun ambruk seketika meninggal di tempat, dan Percy pun dihampiri oleh Paul dan anak buahnya. Sesaat Percy dihampiri dan sedang tergeletak, anehnya serpihan yang ada di dalam tubuh Percy keluar berterbangan dengan sendirinya, seolah-olah serpihan yang John pindahkan itu hanya untuk memberi pelajaran kepada Percy dan William.
Efek yang diterima Percy sesudahnya yaitu Percy pun menjadi seperti orang yang tidak waras, dan Percy pun harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa atas apa yang telah diperbuatnya. Sesudah kejadian itu pun Paul langsung menghampiri John dan menanyakannya, "Kenapa kau melakukan itu, John?" Terutama pada William. Dan John pun menjawab, "Aku menghukum mereka berdua. Aku melihat isi hatinya William pada saat dia mencengkram tanganku dan terlihat sangat jelas perbuatannya." Paul pun kembali menanyakan, "Memangnya apa yang telah kau lihat?" John pun menyodorkan tangannya agar Paul melihatnya sendiri. Ternyata di situ John memberikan sedikit kemampuannya agar Paul bisa melihat apa yang telah dilihat John. Di saat Paul sedang melihatnya, kita akan dibuat terkejut karena disitulah plot twist dari film ini dijelaskan. Ternyata William Wharton lah pelaku yang telah membunuh 2 orang gadis anak di bawah umur itu, dan bukan John yang membunuhnya. Paul pun sampai menangis melihatnya, dan John pun kembali mengatakan, "Sekarang kau baru tahu bagaimana keadaan sebenarnya." Setelah kejadian itu, Hal sebagai atasan Paul pun datang dan mengatakan, "Apa ini ada kaitannya dengan John? Seperti apa yang telah terjadi di rumahku? Jika benar seperti itu, aku akan berusaha menutupi ini sebisaku, bahkan meski harus kehilangan pekerjaanku." Tetapi Paul diam tidak mengatakan apapun, karena Paul sadar meski mereka akan berjuang menyelamatkan John agar tidak dihukum mati, itu tidak akan bisa karena mereka tidak mempunyai kekuatan hukum yang cukup. Keesokan harinya, Paul dan Brutal mendatangi kamar sel John untuk memberitahukan perihal hari pengeksekusiannya. Paul pun menanyakan pada John, "Apakah kau ingin aku mengeluarkanmu dari penjara ini?" John pun menjawab, "Untuk apa aku melakukan hal bodoh semacam itu? Aku hanya merasa sudah lelah, terutama lelah dengan betapa kejamnya manusia terhadap satu sama lain." Tibalah hari di mana John akan dieksekusi. John pun dibawa ke tempat pengeksekusiannya, yang sudah dihadiri keluarga korban yang telah salah menuduhnya itu. John kemudian didudukan di kursi berlistrik, dan Dean menangis terharu melihat John yang akan dieksekusi. Lalu Paul mulai memerintahkan tahap pertama. Pada saat John akan ditutupi kepalanya, seketika John meminta agar tidak ditutupi karena ia takut kegelapan. Dengan suasana yang sangat menegangkan, mulailah pengeksekusiannya. Setelah eksekusinya selesai, scene kembali pada si kakek yang sedang bercerita kepada teman wanitanya. Dan ternyata itu adalah cerita hidupnya saat masih muda yang diceritakan pada temannya itu. Dan kakek itu adalah Paul yang kini berumur 100 tahun lebih. Dan film pun selesai. Menurut saya, film ini sangat cukup memuaskan dengan durasi yang begitu panjang dan dikemas secara menegangkan, sehingga membuat para penonton terbawa suasana. Bahkan film ini pun telah mendapatkan berbagai nominasi Oscar, diantaranya Best Sound, Best Screenplay, dan Best Actor, sehingga mendapatkan rating tinggi di IMDb. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pembahasan film kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Sekian dan terima kasih.